akhir-akhir ini banyak sekali demo tentang undang-undang perampasan aset. Tapi pas banget nih, Abang judul disertasinya terkait melalui perampasan aset. Maksudnya apa nih Bang ya disertasi ini Bang? Ya, itu sebenarnya pertanyaan yang sangat menarik ya. Saya memang 2 tahun terakhir ini, sebelum 2 tahun terakhir sebenarnya saya juga sudah memperhatikan bagaimana kemudian perampasan aset ini yang hingga saat ini belum juga disahkan ya. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu satu itu adalah soal politik hukum, yang kedua soal penegakan hukum ya terhadap aset-aset yang dikorupsi oleh para koruptor dan atau juga aset-aset hasil kejahatan di luar undang-undang tindak pidana korupsi. Dua hal itu sebenarnya. Jadi gini, secara prinsip sebenarnya spirit RUU perampasan aset ini sangat luar biasa ya. Kita perlu apresiasi lah ya, karena memang kita perlu satu mekanisme atau satu trigger mechanism untuk bagaimana cara memulihkan aset-aset negara dari hasil kejahatan ya. Dari hasil kejahatan termasuklah kejahatan korupsi, pencucian uang, narkoba, illegal mining, kemudian human trafficking, senjata ilegal dan sebagainya. Itu kalau tidak salah hampir 20 jenis kejahatan. Nah, secara hukum memang kita perlu ya untuk tujuannya agar negara Indonesia ini sebagai pemilik aset ya itu bisa mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kemanfaatan artinya pembangunan masyarakat Indonesia. Itu ya. Selanjutnya kalau kita misalnya melihat naskah akademik RUU perampasan aset itu lumayan ya, sekitar kalau tidak salah hampir 1000 halaman ya, itu bolak-balik ya saya sudah baca. Lalu kemudian undang-undang perampasan asetnya itu ya draftnya itu sekitar 40 halaman ya. Memang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa draft itu dan undang-undang itu. Makanya saya setuju ya statementnya Prof. Mahfud terkait dengan undang-undang perampasan aset itu akan membuat kejut ya atau membuat takut para pelaku-pelaku kejahatan gitu ya, pelaku kejahatan, sehingga memang harus dirampas asetnya. Nah, itu secara normatif ya. Tapi ada kritikan ya, saya sebagai peneliti ya, kebetulan saya juga sudah membuat naskahnya itu sekitar 300 halaman lebih, tapi saya spesifik kepada korupsinya ya. Saya kemudian memberikan satu masukan barangkali ya. Pertama itu mengenai rumusan dalam RUU perampasan aset itu harus dirumuskan kembali ya. Harus didiskusikan kembali oleh pemerintah dengan DPR, juga termasuk kepada para masyarakat, dalam hal ini mungkin asosiasi pengusaha, kemudian penggiat anti korupsi, kemudian pencucian uang dan sebagainya. Itu harus diundang partisipasi publik lah kira-kira itu untuk dibahas. Karena apa? Karena jangan sampai nanti pelaksanaannya itu ada pelanggaran hukum atau pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya. Satu misalnya, kita hari ini kan tidak tahu ya rumusan dalam RUU perampasan aset itu yang saya coba satu poin saja saya misalnya gitu ya. Situ kan jalurnya itu kan NCB ya, non convention asset based on forfeiture itu kan, forfeiture based itu NCB ya. NCB itu kan jalurnya itu adalah jalur perampasan aset itu melalui jalur perdata ya. Nah, ini kalau kita sorot, kita zoom jalur perdata ini kan berpotensi juga sebenarnya menjadi persoalan lain gitu loh. Ketika misalnya negara melalui jaksa sebagai pengacara negara melakukan gugatan terhadap aset-aset tadi itu berpotensi kemudian gugatan itu kabur. Karena apa? Karena aset-aset yang mau disita itu misalnya melalui proses pengadilan tadi itu belum diketahui sebenarnya siapa pemilik sebenarnya aset itu gitu ya. Nah, kalau misalnya diketahui pemilik aset itu, juga kita belum tahu apakah misalnya pihak-pihak lain terkait dengan aset itu.
Nah, ini problem karena ada asas hukum perdata kira-kira tuh mengatakan begini, bahwa setiap orang yang merasa memiliki terhadap suatu properti atau harta, maka dia berhak untuk mempertahankan haknya itu di depan pengadilan gitu loh, untuk membela dirinya kan gitu loh. Nah, ini satu kelemahan misalnya kalau melalui jalur perdata, ditakutkan ya nanti pada saat jaksa pengacara negara mengajukan permohonan perampasan aset itu ya, yang diduga hasil kejahatan tadi, ternyata ada pihak yang tidak dilibatkan dalam perampasan aset itu, maka secara doktrin ya dan pelaksanaan dalam hukum acara perdata itu bisa menjadi kabur karena tidak memenuhi syarat formilnya gitu loh. Nah, ini teman-teman hukum pasti mengetahui semua ini. Nah, ini barangkali juga perlu diperhatikan oleh para masyarakat yang sebagai pemerhati, juga DPR dan pemerintah pusat dan para ahli. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau misalnya jalur pidana? Nah, pidana itu sebenarnya ada bagusnya karena apa? Karena yang dimohonkan dirampas asetnya nanti itu adalah mereka yang sudah statusnya tersangka. Gitu ya. Jadi statusnya tersangka sehingga jelas siapa pemilik aset itu, sehingga peluang untuk tidak tidak fokus atau tidak sesuai dengan asas perdata tadi itu menjadi jelas gitu ya, tidak kabur gitu loh. Makanya kalau proses pidana ini selain dia ada upaya paksa terhadap aset-aset yang bisa dirampas, juga dia bisa lebih cepat karena nanti mekanisme juga harus dilihat berapa lama prosesnya. Nah, percepatan inilah yang harus diperhatikan karena kalau tidak terjadi percepatan ya proses putusan pengadilannya ingkrah tadi itu, maka potensi lagi nanti ini kembali lagi dalam Undang-Undang Tipikor yang lama bahwa nanti akan memakan waktu tahunan baru kemudian aset bisa dirampas. Nah, ini kemudian menjadi poin ya bagi nanti ketika undang-undang perampasan aset ini mau disahkan. Jadi perlu dikolaborasikan kembali ahli pidana, ahli perdata, para penggiat anti korupsi, anti money laundering, illegal logging dan sebagainya. Ya, termasuk para ahli-ahli ya yang akan berpartisipasi nantinya agar ini betul-betul jangan sampai nanti disalahgunakan ya oleh oknum-oknum atau pihak-pihak yang memang tidak mau asetnya dirampas gitu ya. Atau sebaliknya, jangan sampai asetnya dirampas tapi menimbulkan ketidakadilan. Karena prinsipnya hukum itu baru bisa kita mendapatkan ada 3. 1, kepastian hukum, kepastian keadilan dan kemanfaatan, utilitinya. Nah, utilitinya inilah yang dibutuhkan sebenarnya negara agar bisa mendapatkan pembangunan bagi daerah-daerah yang masih membutuhkan pembangunan, misalnya infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.